Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Xiaoke, kau bajingan. Apa kau nggak bisa melakukan sedikit lebih lembut? Sepertinya ada serangga yang menggigit perutku. Cingsue berkata nih, ini parasit, kita harus mengoperasinya secepat mungkin. Hah? Parasit? Jasin berkata, enggak, aku nggak ingin dioperasi. Aku ingin mempunyai seorang anak. Dalam hati Xiaoke, ini adalah teknik sihir, nggak perlu dioperasi. Xiaoke berkata, pergi dan temukan sepotong hati babi. Lanan merespon nih, kebetulan itu ada di dapur. Aku akan mengambilnya. Nah, terus ditaruh nih di perut Yasin. Apakah ini akan bekerja? Ini seperti resep dukun. Aku merasa agak nggak enak. Xiaoke merespon nih, tenanglah, aku nggak pernah bercanda tentang kehidupan istriku. Sesuatu keluar nih parasitnya. Parasitnya pun keluar nih karena tertarik karena hati babi tadi tuh. Lalang berkata, wah, begitu menakjubkan. Xiaoke menjelaskan nih, ini disebut ku yang tidak berperasaan. Orang-orang akan menggunakannya saat mereka sedang jatuh cinta. Itu menggerogoti organ dalam. Lanan menambahkan nih, dengan kata lain, hanya dengan memutuskan nafsu, tidakkah itu akan terjadi? Meski tidak mematikan, namun akan membuat orang menderita. Terus bagaimana saudari Yasin bisa memakan serangga ini? Xiaoke bertanya nih, apakah ada yang pernah memberimu suatu yang aneh? Yasin menjawab nih, biarkan aku berpikir tentang itu. Nah, ini sedikit flashback nih di hari ulang tahun. Si Lan Meng memberikan sesuatu ke Yasin. Lan Meng berkata nih, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Aku akan bersulang untuk meminta maaf. Yasin merespon nih, haruskah kita makan bersama di dalam? Aku nggak ingin mengganggumu. Lalu si Lan Meng memberikan Yasin minuman nih, dan Yasin meminumnya. Lan Meng berkata, Nona Chow, aku telah menjadikanmu sebagai teman baruku. Yasin merespon, sebuah kehormatan bagiku untuk berteman dengan Nona Lan. Oh, itu benar. Pasti ulah bocah itu. Konon keluarga Lan mengincar Ciuli. Mereka punya beberapa cara. Xiaoke langsung pergi nih. Aku akan menemukannya. Lalu Lan, HP-nya Lan ada menelpon nih. Halo? Apa? Rumah sakit? Rumah sakit mana kakek dirawat? Oke, aku dalam perjalanan sekarang. Xiaoke bertanya, apa yang terjadi? Kakek dirawat di rumah sakit. Yasin berkata nih, kalian temani Lan untuk ketemu kakek dulu. Aku akan mengurusi bisnis kakek dahulu karena itu sangat penting. Baiklah, Cingsue berkata nih, aku juga pergi membantu. Sekarang ada di rumah sakit Qiangcheng. Si Tuan Tao lagi dirawat nih. Ada Blade juga di situ. Lan berkata, kakek, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakutiku. Hei, apa yang terjadi dengan kakek? Blade menjawab nih, jangan khawatir tentang alasannya. Sangat penting untuk menyelamatkan Tuan terlebih dahulu. Lalu datang nih seorang dokter. Cingsue memperkenalkan nih, ini saudaraku Hao Yingchun. Dia mengambil jurusan kardiologi dan kedokteran otak dan dijamin bisa menyingkirkan penyakit yang ada. Hao Yingchun berkata nih, pasien dalam keadaan koma, aku akan memberikan terapi sengatan listrik. Iya, tolong dokter Hao. Nah, ini mulai nih ditempel-tempelin. Yingchun menjelaskan nih, ini adalah peralatan paling canggih dan teknologinya sangat hebat. Lalu diputer nih listriknya nih, mulai menyengat. Tapi setelah berapa lama masih belum bangun. Lan bertanya, kenapa dia belum bangun? Jangan panik,
tambah kekuatan, digedein lagi nih listriknya, dan makin parah. Lan Lan bertanya lagi nih, kenapa dia belum bangun? Apakah sengatan listrik gak berfungsi? Terus si dokter mau lagi nih, coba tingkatkan kekuatannya, tapi harus didorong oleh Xiaoke. Cukup, kalau kau melanjutkannya, dia akan terpanggang. Si dokter membalas nih, ya udah, lanjutkan kalau kau bisa. Oke, aku yang akan melanjutkannya. Lalu Xiaoke melihat bukunya nih. Dalam hati Xiaoke, oh ya BTW, mereka orang gak bisa lihat bukunya ya, Xiaoke doang. Dalam hati Xiaoke, menurut keterampilan medis yang dicatat dalam Alkitab, seharusnya karena api tiba-tiba menyerang jantung hingga menghalangi denyut jantung. Cukup akupuntur di titik tancong. Lalu Xiaoke mengambil jarum akupuntur. Si dokter berkata nih, menurutku Dark Bible, oh bisa dilihat. Oh ternyata bisa dilihat deng ternyata guys. Menurutku Dark Bible adalah metode yang luar biasa. Ini tipuan pengobatan tradisional Tiongkok. Ching Sui membalas nih, Xiaoke memiliki kemampuan yang nyata. Sui Mei, kau sangat bodoh. Xiaoke membalas nih, baiklah. Nah ini mulai. Si dokter berkata, apa yang kau bicarakan? Itu bohong kan? Garis meridian yang disebutkan dalam pengobatan Tiongkok nggak ada sama sekali. Jadi bagaimana bisa akupuntur menyembuhkan penyakit? Pengobatan tradisional Tiongkok telah diuji selama ribuan tahun. Tetapi sungguh menyedihkan bahwa kau memiliki otak yang dangkal. Kalau kau sangat hebat, kenapa pasien masih belum bangun? Siapa bilang dia nggak bangun? Ayah, berapa lama Anda akan berpura-pura tidur lalu akhirnya bangun nih? Tinggalkan aku sendiri dan biarkan aku mati. Hah, kakek benar-benar bangun. Hah, ini bagaimana mungkin? Sengatan listrik bahkan nggak bisa membangunkannya, nggak bekerja. Dan itu hanya sebuah tusukan jarum berhasil. Lalu Xiaoke mengambil satu jarum lagi nih. Aku akan menunjukkan kekuatan akupuntur dan ditusuk kayak di bawah leher gitu. Apa ini? Kenapa aku diam? Hei, apa yang kau lakukan? Xiaoke menjawab nih, aku menembus lubang bodohmu. Sekarang pita suaramu kaku dan kau nggak akan bisa melambat untuk waktu yang lama. Ayah. Terus si dokter langsung kabur. Xiaoke berkata nih, apa kau bisa menceritakan apa yang terjadi denganmu sekarang? Tuan Tao menjawab nih, ini sangat memalukan. Aku nggak bisa mengatakannya. Biarkan aku pergi ke peti mati lebih cepat agar nggak membuat orang tertawa. Hah? Hei, apa yang terjadi? Si Blade menjawab nih, kakek bertaruh melawan Lan Meng dan akhirnya kehilangan dealer mobil. Hah? Apa itu mahar milikku? Lan, maafkan kakekmu ini. Lalu datang nih si Lan Meng. Lalu Lan Meng datang nih. Apakah bahan transfer udah siap untuk dealer mobil? Jelas di atas hitam dan putih. Kalau kau tidak mencairkannya, aku akan segera melaporkannya ke polisi. Lan berkata nih, Nona Lan, mari kita duduk dan mengobrol. Lan Meng membalas, maaf, tidak ada diskusi. Tao Lan, jangan bersusah payah. Nona Lan menyukai sesuatu yang tidak pernah dia lewatkan. Nona Lan tuh Lan Meng ya. Lalu Xiaoke maju nih, jangan lakukan hal-hal yang aneh gadis kecil. Lan Meng berkata, aneh, kita bertemu lagi. Xiaoke melanjutkan nih, dealer mobil adalah dasar dari keluarga Tao dan gak bisa dipindahkan begitu aja. Berapa banyak yang kau tawarkan? Aku akan mencarikannya untukmu. Seperti yang kita ketahui bersama, Tao Chia Auto merupakan dealer mobil terbesar di Laut Cina Timur dengan market value mendekati ratusan miliar. Berapa banyak uang yang bisa kau peroleh kalau kau menghabiskan begitu banyak uang di bank? Selama kau tidak mentransfer bengkel mobil, aku bisa menembusnya. Xiaoke berkata, bukankah itu hanya ratusan miliar? Aku telah membayar uangnya. Lan berkata nih, Xiaoke memotong. Lan, jangan katakan apapun. Kau adalah dewi keberuntunganku dan aku tidak akan pernah membuatmu sedih. Dalam hati Lan, aku gak menyangka bahwa di dalam hatinya aku sama dengan Kak Ciasin. Aku bisa menjadi wanitanya dalam hidupku dan aku akan mati tanpa penyesalan. Lan Meng berkata nih, jangan terlalu percaya diri. Aku gak bilang aku akan menerima tunai. Apa kau pikir aku adalah seseorang yang membutuhkan uang? Xiaoke bertanya, apa yang kau inginkan? Kalau kau ingin membela keluarga Tao, aku punya ide. Ayo main San Shan Kui Tong juga. Kayak tebak-tebakan gitulah. Xiaoke bertanya, apakah kau menggunakan trik ini untuk memenangkan dealer mobil? Aku mendengar bahwa kau memiliki bank. Kalau kau kalah, itu akan menjadi milikku. Apa kau berani mempertaruhkannya? Apa kau pikir aku takut padamu, ha? Gadis kecil. Si Blade berkata nih, Kakak Xiao, lupakan aja. Gadis kecil ini sangat licik. Jangan sembarangan memutuskannya. Selama kau tidak membenciku, aku akan menikah denganmu. Xiaoke berkata nih, nggak perlu dikatakan. Aku hanya ingin melihat seberapa hebat dia. Hah. Kau harus berhati-hati. Kita melihat nih sebuah benda aneh. Jangan sampai kau mengalihkan pandanganmu. Oh iya, Mimin bakal jelasin dikit gamenya ya. Jadi gamenya tuh kayak, jadi ada dua mangkok. Satu mangkoknya ada dadu gitu. Nah nanti diputer-puter. Nah kalau misalnya berhasil nebak yang mana yang ada dadunya, dia menang. Tapi kalau gagal, kalah. Ngerti lah kurang lebih ya. Jangan sampai mengalihkan pandanganmu. Ayo tebak. Blade berkata, di mangkok sebelah kiri. Tapi Lan merespon nih, itu terlalu sederhana, aku bisa melihatnya. Ching Sui berkata, kalau terlalu sederhana, aku khawatir ini berbau kecurangan. Apakah akan ditempatkan di mangkok sebelah kanan? Sangat mencurigakan. Kiri, ini sama denganku waktu itu. Aku pikir terlalu sederhana, jadi aku memilih sisi kanan. Hasilnya, Lan Meng berkata,
siapa yang akan kau dengarkan? Jangan khawatir, biarkan aku melihat lebih dekat. Lalu Xiaoke menggunakan perspektif eye untuk melihatnya nih. Dan aku kira bolanya ada di sini. Oh, bola guys. Xiaoke pakai perspektif eye berhasil ngeliat nih. Tak bisa dibuka. Hehe, kosong. Hah? Apakah aku membuat kesalahan? Ini sudah berakhir. Bahkan saudara Xiaoke dihancurkan sampai mati. Nona Lan, kau benar-benar hebat. Kekagumanku semakin bertambah. Apa yang kau lihat-lihat, ha? Curiga kepadaku bahwa aku menyembunyikan bolanya. Aku juga menduga bahwa nggak ada bola di mangkuk sebelah kanan. Lan Wang berkata, kalian pikirkan lapisan ketiga, sedangkan aku ada di lapisan keempat. Saat dibuka, yang kanan ada nih. Hah? Dalam hati Xiaoke, enggak, ini pasti enggak sesederhana beberapa lapisan pertama. Kalau tidak, mata perspektif eye bisa nggak berguna. Oh, aku tahu apa yang terjadi. Xiaoke berkata, ayo lakukan lagi. Lan Meng merespon nih, kau bahkan kehilangan bank. Apalagi yang bisa kau pertaruhkan denganku. Xiaoke membalas, apakah hidupku sebanding dengan bank dan perusahaan mobil? Hei Xiaoke, kau gila, jangan main-main. Tidak, tapi aku ingin orang-orangmu. Aneh, lihatlah lebih dekat. Kalau kau kalah, kau akan mengikutiku. Aku tidak akan salah menebak lagi kali ini. Lalu selesai diputer-puter nih. Hah, dasar aneh. Ayo silahkan pilih. Itu, di sana. Saudaraku, hati-hati. Kenapa kita nggak membahasnya lagi? Ciri berkata, Xiaoke, kau sangat bodoh. Kau jatuh di sini terakhir kali. Bagaimana dengan kali ini? Lan Meng menambahkan, sepertinya dia ingin pulang bersamaku. Tapi saat dibuka sama si Lan Meng, ada tuh. Apa? Akhirnya bisa ditebak. Akhirnya kita menang. Bagaimana itu bisa terjadi? Xiaoke berkata nih, senjata ajaib kemenanganmu adalah Tao Sun kan? Nah ternyata, aku mencintaimu. Ternyata Xiao Che membantu Xiaoke nih. Bagaimana kau bisa tahu? Kau menggunakan suara Tao Sun untuk menghipnotis semua orang. Jadi apapun yang kita pilih, apa yang kita lihat akan salah. Lan Lan berkata, apakah ini benar-benar tipuan? Iya, itu benar. Tapi itu bukan hipnosis. Itu bukan tipuan. Itu adalah sihir. Hari ini, aku bertemu dengan seorang ahli dan mengenalinya. Xiaoke berkata, tunggu, kenapa? Apa kau terobsesi dengan bayi ini? Apa kau benar-benar ingin pulang bersamaku? Tapi tiba-tiba, Xiaoke langsung maju dan langsung mencekik lehernya nih. Garis kecil, aku belum memberimu pelajaran terhadap hal yang baru kau lakukan kepada istriku sebelumnya. Gak mudah untuk kau pergi. Xiao, jangan bersulang. Xiao, kau jangan main-main denganku. Aduh. Hei gadis kecil, jangan terlalu sombong. Batu, baru, lakukanlah. Lalu Xiaoke melepaskannya nih. Kebetulan, tanganku juga gatal. Ayo sini maju. Kita lihat nih, Xiaoke mukul kedua orang itu tuh, batu sama baru. Oke, mari kita selesaikan. Xiaoke, awas. Ternyata batu sama baru melancarkan serangan gabungan nih. Mereka berdua menyerang Xiaoke. Xiaoke mencoba menahan serangan mereka berdua, tapi Xiaoke kalah nih. Dia terhempas. Aku terlalu ceroboh. Xiaoke, apa kau baik-baik aja? Nggak apa-apa, aku mengalami sedikit cedera internal. Lalu Lan Meng pergi nih. Kau nggak bisa menghentikanku. Dasar orang aneh. Kau menyelamatkan keluarga Tao. Apa kau bisa menyelamatkan seluruh Qiangcheng? Dan akhirnya Lan Meng pun pergi. Xiaoke berkata, aku meremehkan musuh. Gadis kecil ini gak sederhana. Maksudnya, aku khawatir dia akan melakukan pada keluarga lainnya. Gak akan ada kedamaian di Qiangcheng. Xingsu berkata, jangan bicarakan itu dulu. Kau duduklah dan istirahat. Aku akan mengatur pemeriksaan seluruh tubuh untukmu. Xiaoke merespon, gak perlu. Aku hanya perlu meminum pil kecil ini. Buset, segede bola kasti pil kecil gak tuh? Lalu sekarang keesokannya nih, keesokan harinya di keluarga Huang. Lan Meng juga pergi ke sana. Lan Meng berkata, kakek Huang, perhatikan baik-baik. Jika tidak ada masalah, kami akan membuat permintaan kerjasama. Cirwi melihat ke arah Cime, tapi Cime jijik. Kakek Huang mengeceknya nih. Apa kau yakin benda ini aman? Kakek Huang, jangan khawatir. Topeng Raja Shu ini dikumpulkan di tangan kepala suku setempat pada tahun-tahun awal dan diuji oleh catatan sejarah daerah setempat. Kalau begitu aku sangat lega. Cime, pergi ke ruang akuntansi dan bayar 1 miliar yuan. Baik, lalu Cime keluar nih dan menelpon Xiaoke. Saudaraku, loli kecil yang menentangmu di pavilion Changxin terakhir kali datang nih ke rumah kami. Xiaoke merespon nih. Baik, Xiaoke nggak tahu mau ngapa. Terus Cime berkata, baik, aku akan mengulurnya semampuku. Nah, sekarang kan tinggal nunggu pembayaran kan? Si Lan Meng melihat jam nih. Lan Meng berkata, kakek Huang, kemampuan keluarga Huangmu untuk memobilisasi dana agak buruk. Kakek Huang merespon nih, aku akan menyuruhnya secepat mungkin. Cime, apa yang terjadi? Cime berkata nih, kenapa harus terburu-buru? Bukankah seharusnya kau berhati-hati dengan barang mahal seperti itu? Ternyata datang nih barang Xiaoke. Xiaoke berkata, Lan Meng, membodohi orang tua itu nggak baik. Bukankah menurutmu kau sedang berakting? Xiao, tolong beri aku rasa hormat. Kami sedang berbisnis dengan keluarga Huang. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Si kakek Huang berkata nih, dia adalah teman lama, ahli dalam industri barang antik. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk berbicara. Dalam hati mereka, bagaimana Huang Tiancheng bisa memperlakukannya begitu tinggi? Xiaoke, jangan bicara omong kosong. Kau bilang
Aku menipu orang tua itu. Apakah ada bukti, ha? Xiao Ke berkata, aku curiga ini palsu. Aku juga meminta saudara Xiao untuk membantuku. Xiao Ke mengecek nih. Saat dilihat, dalam hati Xiao Ke itu benar-benar asli. Jadi badutnya adalah aku. Xiao Ke berkata nih, topeng itu asli. Aku salah paham padamu. Maafkan aku. Lalu akhirnya dibeli nih sama si kakek Huang. Huang Tiancheng berkata nih, Longman, perkuat keamanan. Gak ada yang diizinkan di dekat sini. Baik, kakek, aku akan pergi dulu. Huang Tiancheng berkata nih, tinggallah dan nikmati makanan ringan. Nggak usah kek. Obat apa yang dijual gadis kecil ini dalam labu? Saudaraku, setiap orang punya waktu untuk melupakan. Jangan pikirkan itu. Cimei memasak sendiri. Ayo kita minum. Xiao Ke bertanya nih, masakan yang dia masak, apa bisa kau memakannya? Hey, aku masak dengan sangat baik. Lalu di jalan kita lihat nih, si Lan Meng pakai Rolls Royce. Menghasilkan uang terlalu membosankan. Lebih baik main game. Cirui bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Si Lan Meng berkata, jangan ganggu aku sampai aku menyelesaikan pertempuran ini. Ternyata saat main game dia kalah nih. Harusnya ya. Udih, fotonya ML tuh. Terus tiba-tiba Lan Meng langsung menelpon seseorang nih. Biro Keamanan Umum, aku ingin melaporkan kejahatan. Topeng perunggu yang dicuri dari makam Raja Shu belum lama ini disimpan di museum pribadi keluarga Huang. Luar biasa. Trik ini gak kalah menarik. Mencuri harta nasional adalah kejahatan. Cukup untuk keluarga Huang. Lan Meng berkata, kakakku ingin datang ke Changcheng untuk melakukan bisnis besar. 4 keluarga besar adalah penghalang terbesar. Aku harus membersihkannya. Cirui berkata, aku bersedia menjadi pelopor keluarga Lan Anda. Setelah masalah ini selesai, aku juga akan membantumu duduk di posisi patriark keluarga Cao. Benarkah? Ya tentu saja. Lalu kita berpindah nih ke Xiao Ke nih. Minumlah segelas anggur ini. Kau pria gak berperasaan. Aku udah lama gak melihatmu. Aku akan menghukummu untuk meminumnya. Cimei, kau salah paham padaku. Ini benar-benar sepele. Waduh. Huang Kui berkata nih, itu bahkan lebih untuk diminum. Jika tidak, akan memakan waktu lama untuk pergi hari ini. Lalu tiba-tiba, Tuan, ini gak baik. Polisi datang dan berkata bahwa keluarga kita telah mencuri harta nasional. Apa? Huang Tiancheng berkata, gak apa-apa, perunggu kita dalam koleksi formal. Xiao Ke berkata, kurasa tidak. Topeng perunggu yang dibawa Lan Meng itulah penyebabnya. Tiancheng merespon nih, hah? Itu nggak mungkin benar. Lebih baik kita pergi untuk melihatnya. Lalu udah pasti tahu lah udah siapa yang datang. Udah pasti petugas Fang. Petugas Fang mengecek nih. Seharusnya itu adalah barang ini. Xiao Ke bertanya, Yanan, apa yang terjadi? Lebih baik kau baca sendiri nih. Ternyata ada di koran surat kabar topeng yang sama nih dengan yang dijual oleh Lan Meng. Hah? Bukankah ini tentang barang koleksi? Bagaimana bisa menjadi barang curian? Xiao Ke bertanya nih, jika itu diterapkan, bagaimana penilaian dibuat? Petugas Fang menjawab nih, penjara seumur hidup atau hukuman mati gak terkenal. Huang Tiancheng pingsan nih langsung. Huang Kui berkata, petugas Fang, tangkap aku kalau kau mau. Akulah yang membeli barang itu dan gak ada hubungannya dengan kakekku. Lalu si Huang Kui diborgol nih, ayo bawa dia. Tidak. Hei, Xiao Ke, jaga adikku. Peninggalan budidaya disegel dan disimpan untuk identifikasi ahli. Huang Cimei berkata nih, kakak Ke, tolong selamatkan keluarga Huang. Tolong selamatkan kakek dan saudaraku. Xiao Ke merespon nih, kakekmu baik-baik aja. Dia baru aja pingsan. Cimei melanjutkan nih, selama kau bisa menyelamatkan saudaraku keluar dari penjara, aku bersedia lakukan apa aja untukmu. Biarkan aku mencoba. Petugas Fang berkata nih, Xiao Ke, jangan biarkan pandanganmu mengganggu pikiranmu. Lebih baik tidak mencampuri urusan keluarga besar. Dan kau harus berhati-hati. Xiao Ke merespon nih, keluarga Huang sangat baik kepadaku. Aku nggak bisa diam begitu aja. Aku meminta tempat kejadian untuk mengidentifikasi keaslian peninggalan budidaya. Dalam hati Xiao Ke, sebagai upaya terakhir, aku hanya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu datang nih si Tuan Pao yang master barang antik tuh. Petugas Fang berkata, silakan Tuan Pao. Tuan Pao berkata nih, Tuan Xiao ada di sini. Oh, lama nggak bertemu. Dalam hati Xiao Ke, gak mudah bagi orang tua ini untuk membuat masalah di sini. Nah, terus si Tuan Pao langsung mode ngecek nih pakai sarung tangan. Cimei berkata, jika demikian, apakah saudara laki-lakiku akan dihukum? Jangan khawatir, aku nggak akan pernah membiarkan ini terjadi. Emang layak menjadi barang perunggu dinasti Shang Danzhou atau Shang Tanzhou. Shang Tanzhou mungkin ya. Bentuknya indah dan pengerjaannya bagus. Tunggu, ini dia Tuan Xiao. Lihat kebaliknya. Ini bukan dari Shangzhou. Ini dari minggu lalu. Iya, mesin bubut ini memiliki tanda yang serius. Ini benar-benar kerajinan modern. Tuan Pao melanjutkan nih, ini palsu dengan pengerjaan yang bagus. Hah? Palsu? Dan akhirnya si Huang Kui pun langsung dilepas nih. Petugas Fang berkata, maaf, ini adalah kesalahpahaman. Huang Kui membalas, kau memborgolku sebelum ada bukti kuat. Ini adalah operasi ilegal. Aku ingin mengeluh tentang itu. Ini adalah kesalahpahaman dalam pekerjaanku. Tolong maafkan aku. Lalu Xiao Ke mendefend si petugas Fang nih. Xiao Huang, beri aku wajah, jangan membuatnya malu. Huang Kui merespon nih, aku nggak berpikir aku peduli dengan wajah Xiao Ke. Museum akan segera membawa orang-orang Anda keluar dari Huangfu. Cepat ambil tim. Lalu akhirnya para polisi pun pergi nih. Ternyata itu palsu.
Lalu kemana perginya yang asli? Cime berkata, begitulah yang terjadi. Xiaoke menyelamatkan keluarga kami. Oh, jadi Cime menceritakan ya apa yang terjadi. Huang Tiancheng berkata nih, Xiaoke emang pahlawan muda, sungguh luar biasa, bisa mengganti yang palsu pada saat kritis. Tapi di mana yang asli sekarang? Jangan ikut campur. Hal ini adalah bencana sekarang. Lebih baik aku nggak melihatnya lagi. Lalu mereka bertiga memberi hormat nih. Tiancheng berkata, terima kasih Tuan Chao karena telah menyelamatkan keluarga Huangku. Xiaoke merespon nih, ini bukan urusanku. Dalam hati Huang Tiancheng, mereka yang memiliki guntur di dada dan wajah mereka seperti Ping Hu dapat menyembah jenderal. Anak ini jelas bukan apa-apa di dalam kolam. Dalam hati Xiaoke, orang tua ini tersenyum sangat cabul seperti di manhwa sebelah. Nah, saudaraku, barang yang asli sebenarnya, Tiancheng memotong nih, nggak perlu membahasnya lagi. Aku kehilangan penglihatan. Yang aku beli adalah barang palsu. Dalam hati Xiaoke, orang tua ini yakin bahwa aku telah mengganti yang asli dan gak ingin aku mengembalikannya. Tapi di mana sebenarnya barang yang asli? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!